Halo, selamat datang di Saya Mayo Channel. Yes, balik lagi sama gue Mayo dan kali ini kita akan rekap film Devil on Top yang tayang di Disney Plus. Buat kalian yang belum nonton film ini, perlu gue ingetin kalau video ini adalah spoiler. So without any further ado, let's start Devil on Top. Film ini bercerita mengenai 4 orang sekawan, Angga, Rudy, Richard, dan juga Bonnie yang bekerja di suatu perusahaan advertising. Mereka berempat mempunyai satu musuh yang sama, yaitu bos mereka sendiri, Sarah, yang diperankan oleh Cinta Laura. Sarah dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin, angkuh, dan juga sedikit kasar dalam memimpin timnya. Tetapi Sarah ternyata merupakan anak kesayangan dari big boss mereka, Pak Firman. Plot dimulai ketika keempat sekawan ini merasa bahwa Sarah sudah sangat keterlaluan dan mereka merencanakan sesuatu untuk membuat Sarah terlihat tidak baik di depan mata Pak Firman. Richard yang saat itu digadang-gadang sebagai calon creative director membuat sebuah ide mengenai taruhan. Mereka sepakat untuk menyetor sebagian dari gaji bulan mereka ke satu rekening yang disetujui dan bertekad untuk membuat Sarah dipecat. Rencana mereka pun dimulai. Mereka memulai menyabotase presentasi dari Sarah pada saat melakukan presentasi di depan klien. Tetapi dengan brilian, Sarah bisa mengatasi sabotase tersebut dan bahkan mendapatkan sambutan yang baik. Dan percobaan mereka yang pertama gagal total. Lalu pada saat pengumuman untuk mengetahui siapakah kreatif director yang akan ditunjuk, terjadi sebuah kejutan. Richard yang selama ini pede bahwa dia akan menjadi kreatif director ternyata kalah, dan yang menjadi kreatif director justru Angga. Hal ini cukup mengejutkan, tetapi sepertinya Richard dapat memakluminya karena Angga bilang bahwa kalau nanti Sarah dipecat, dia akan turun dari jabatannya dan Angga lah yang akan menepati posisi kreatif director. Angga menjalankan peran barunya dengan setengah hati karena merasa Sarah terlalu arogan dan sangat bossy. Sampai pada suatu hari, dengan tiba-tiba dan sepertinya panik, Sarah meminta bantuan Angga untuk mengantarkan dia pulang. Angga merasa saat itu bahwa, kok gue jadi supir pribadinya ya? Tetapi ternyata Sarah pulang untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Angga terlihat kaget karena nggak nyangka kalau Sarah ternyata sudah punya anak. Di rumah sakit akhirnya Sarah mulai terbuka kepada Angga. Ternyata anak itu yang bernama Bimo bukan anak Sarah, melainkan keponakannya atau anak dari kakaknya yang selama ini Sarah rawat. Seiring waktu berjalan, Sarah dan Angga semakin dekat karena sering dipertemukan dalam pekerjaan. Sarah sudah membuka dirinya dan tidak lagi menjadi segitu arogannya kepada Angga, dan Angga pun mulai menganggap Sarah berbeda. Tetapi tiba-tiba ada rumor bahwa Angga, Richard, Rudy, dan Bonnie masuk ke dalam list karyawan yang akan diberhentikan. Ini membuat keempat sekawan ini merasa Sarah itu sangat-sangat jahat. Tapi ada keraguan di hati Angga karena Angga merasa sepertinya Sarah tidak sejahat itu. Karena selama ini Sarah menunjukkan sikap yang memang peduli kepada timnya walaupun dengan cara yang kasar. Richard, Bonnie, dan Rudy pun menugaskan Angga untuk menyelidiki apakah ada kelemahan pada diri Sarah untuk mereka expose agar Sarah dapat keluar dari perusahaan itu. Mereka bertiga pun sepertinya mencurigai Sarah merupakan sugar baby dari Pak Firman karena kedekatan mereka tidak wajar. Pada poin ini Angga mulai merasakan dilema. Tanpa dia sadari, Angga mulai tertarik kepada Sarah. Karena di waktu-waktu mereka bersama, Sarah menunjukkan bahwa dia itu wanita yang baik, perhatian, dan juga tentunya
cantik. Sampai pada satu saat akhirnya Angga menyatakan perasaannya kepada Sarah. Dan Angga mencoba meyakinkan Sarah untuk menjalani hubungan ini dengan take it slow. Akhirnya Angga menjadi seorang double agent, yaitu mencoba membantu teman-temannya, tapi dia juga menjadi kekasih dari Sarah, sehingga ada benturan konflik of interest di situ. Beberapa kali usaha Rudy, Bonnie, dan Richard untuk ngerjain Sarah digagalkan oleh Angga tanpa mereka sadari. Perubahan sikap Sarah kepada Angga akhirnya memicu kecurigaan pada Richard. Karena tidak biasanya Sarah bisa begitu baik. Pada suatu hari, Angga melihat perdebatan antara Sarah dan Pak Firman. Ternyata yang ingin memecat Angga, Richard, Rudy, dan Bonnie bukan Sarah, melainkan Pak Firman. Sarah justru ingin meyakinkan Pak Firman bahwa memecat mereka berempat itu nggak worth it. Tapi Pak Firman tetap pada pendiriannya. Sampai pada suatu ketika Angga dan Sarah berdebat bahwa seharusnya Sarah nggak perlu takut sama Pak Firman. Tapi Sarah mengungkapkan bahwa Pak Firman itu bisa melakukan apa saja, termasuk mengambil Bimo, keponakannya, dari Sarah. Tapi ya juga namanya orang pacaran ya, habis debat ya udah gitu, cipokan di situ. Celakanya adegan cipokan mereka berdua ini terekam di CCTV yang ditempatkan oleh Richard, sehingga Richard pun dan kedua temannya Rudy dan Bonnie merasa Angga telah berkhianat. Angga mencoba menjelaskan kepada ketiga temannya bahwa Sarah bukan orang yang sejahat itu, tetapi ya ketiga temannya nggak mau denger dong. Lalu Richard dan juga kedua temannya Rudy, Bonnie menampilkan video cipokan itu pada saat mereka sedang presentasi kepada klien yang besar. Video itu sangat membuat Pak Firman marah karena memang sebenarnya di kantor tersebut tidak boleh ada hubungan asmara antara sesama rekan kerja. Dan akhirnya Angga dan Sarah pun diberhentikan dari perusahaan tersebut. Beberapa bulan kemudian terlihat Angga sedang memasuki sebuah kantor karena dipanggil untuk interview pekerjaan. Dan tanpa Angga ketahui, tiba-tiba Sarah pun datang ke kantor tersebut dengan tujuan yang sama, interview pekerjaan. Terlihat Sarah masih sangat marah kepada Angga dengan tidak mengacuhkan apapun ajakan bicara obrolan dari Angga. Sampai mereka berdua diinterview secara bersama-sama. Sang HRD bertanya bahwa kebetulan Sarah dan Angga merupakan rekan kerja dan sama-sama bekerja di satu perusahaan sebelumnya, dan mengatakan kenapa mereka berdua keluar di saat yang bersamaan. Sarah menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan segala unek-uneknya dan amarahnya kepada Angga, bahwa Angga sangat keterlaluan karena telah membuat dirinya kehilangan segalanya yang selama ini dia cintai. Di saat mereka berdua berdebat, terjadi sebuah kejutan di mana Richard, Rudy, dan Bonnie keluar membawa Bimo, keponakan yang sudah dianggap anak oleh Sarah. Sarah dan Angga kaget dan bingung kenapa bisa ada Bimo dan ketiga orang ini di sana. Ternyata ketiga teman Angga ini merasa menyesal telah melakukan apa yang mereka lakukan sehingga menyebabkan Angga dan Sarah dipecat. Mereka juga bercerita bahwa mereka sudah menghakimi Pak Firman yang ternyata pernah mencoba melecehkan Sarah. Sehingga dengan cara itu mereka bisa mendapatkan hak asuh Bimo untuk diserahkan kepada Sarah. Mereka juga menggunakan uang pesangon yang diberikan oleh Pak Firman untuk mendirikan perusahaan ini yang mana bergerak di bidang yayasan peduli kasih. Film pun berakhir dengan ending di mana Angga yang mewujudkan mimpinya mendirikan suatu perusahaan yang dapat berguna bagi masyarakat dan menjalankan perusahaan ini bersama Sarah tentu saja dan juga ketiga temannya. Film ini merupakan kisah romansa di dunia perkantoran
dan juga perwujudan dari istilah cinta akan datang karena terbiasa. Oke, itu adalah akhir dari rekap film Devil on Top. Dan jangan lupa tungguin lagi rekap-rekap film dari channel gue yang akan segera gue upload buat kalian semua. Gua Mayo, see ya.